kalau tadi kita udah ngobrol dengan Kahim dan Wakahim kabinet sekarang, selanjutnya kita akan ngobrol dengan Ketua Himpunan terpilih. Ini ada Rifki Ramadan Prasetyo sebagai Ketua Himpunan Kabinet di 2026-2027. Halo Hai Manners, nama aku Rifki. Halo Kak Rifki. Dan didampingi oleh wakilnya. Di sini ada Wakil Ketua Himpunan terpilih Salma Berliana yang akan menjabat di Kabinet 2026-2027. Halo Manners, perkenalkan aku Salma. Halo Kak. Halo Salma. Halo Salma. Oke, nah dengan tema yang sama seperti kita dengan narasumber sebelumnya, tema kali ini Dari mana? anggota menuju ketua proses pemimpin mahasiswa. Oke, nah jadi di sini telah hadir dan sebelum kita masuk, gua mau ngucapin selamat dulu untuk kalian karena sudah terpilih untuk memimpin kabinet di kabinet selanjutnya. Oke, terima kasih Ahmad dan juga Farel. Oke. Kalian lanjutkan ya? Harus lanjut sih kayaknya. Oh iya. Nah, kita harus dulu ini. Iya. Oke. Nah, kita fokus dulu ke sini. Jadi di sini kita udah ada beberapa pertanyaan Sikap. untuk kalian. Boleh. Pertanyaannya itu santai aja. Oke, Jadi kita aman. nggak terlalu serius lah di sini. Benar kali ini kamu. Farel boleh dibaca pertanyaannya apa, Farel? Pertanyaan yang pertama. Apa yang bikin dulu tertarik masuk organisasi? Ini organisasi MSPU atau dari dulu-dulu nih? Iya. MSPU sih seharusnya. MSPU. Iya. MSPU. Kita MSPU. bicara tentang MSPU. Oke. Dari mau aku dulu atau Salma dulu? Dari Kak Rifki dulu dong. Oke, kalau aku sebenarnya karena aku pengen ngelanjutin pengalaman organisasi aku sih dulu. Karena waktu SMP aku pernah jadi ketua OSIS, di SMP, di SMA juga aku pernah jadi ketua OSIS. Ketua OSIS. Jadi kalau ada orang yang katakan, aduh, gue udah bosen nih, SMA udah organisasi, kuliah juga gue jadi kupu-kupu aja. Nah, kalau aku kenapa nggak dilanjut? Udah 2 kali jadi ketua OSIS, kenapa nggak lanjut jadi ketua himpunan kayak gitu sih. Siap, Ketua. Oke, kalau dari Salma? Kalau dari Kak Salmanya? Oke, kalau dari aku justru malah dari kebalikan dari Rifki. Aku mikirnya dari awal tuh masa aku kuliah tuh cuman jadi NPC doang gitu, non playable karakter gitu. Yang cuman datang duduk terus pulang. Oke. Karena aku pribadi dulu termasuk orang yang gampang bosen ya. Aku pengen punya relasi yang lebih banyak, terus aku pengen ngerasain seneng-seneng bareng, ngerjain proker bareng. Karena justru serunya organisasi di situ nggak sih? Benar. Benar. Salah satu. Aku juga ngerasa bahwa kayak ternyata beberapa hal tuh nggak ada yang dipelajarin di dalam kelas gitu. Betul. Loh, malah adanya di organisasi. Betul. Gitu kan. Betul sih. Jadi aku tertarik aja buat ikut organisasi ini. Terus aku juga sempat mikir bahwa organisasi itu titik awal aku ngerasa, oh aku bisa nih sekarang ngomong di depan orang banyak. Yep. Terus bisa ngadepin konflik mungkin Yep. di himpunan. Terus apa lagi ya? Mungkin bisa menahan emosi diri aku sendiri ya, meskipun Mungkin. biasanya agak meledak dikit Iya. ya, kalian tahu. Agak keluar dikit ya. Iya, cuman aku ngerasa bahwa dengan join organisasi kayaknya aku nggak bakal stuck di sini aja nih gitu. Kayaknya aku ngerasa lebih berkembang nih gitu. Sepakat sih, ya. benar. Makanya Oke, kalian soalnya satu ya. kalau nggak sepakat Oh, susah nih. bener juga ya. Benar sih. Berarti emang jiwa-jiwa kalian jiwa organisasi banget sih. Amin. Amin. Nah, berarti di kabinet yang sekarang kalian juga pasti join dong ke himpunan. Iya, kan. Otomatis Oh, otomatis ya? Iya, Oke. kan kita yang nerusin. Iya, bener. Izin. Kalau boleh tahu, Kak Rifki dari kabinet mana? Dari Kita ke arah kemarin. Dari departemen apa? Sorry. Oh, dulu aku masuk di departemen PPSDM. Jadi staf kaderisasi. Staf kaderisasi. Oh, berarti yang ngurusin retra ya? Ngurusin retra dulu Oke. aku Kadif Humas. Oh, Kadif Humas. Iya, kayaknya stafnya Oh, Kak Ahmad oh ya. iya. Keren banget. Kalau Kak Salma di departemen apa? Kalau aku kan join
mau 3 kabinet ini ya. Oh iya benar. Dari ET yang juga sempat ET pertama- juga ya? Iya, dari yang pertama aku kabinet Bonafide, itu aku jadi staf internal di divisi di Departemen Humas. Di Humas. Yang sekarang aku menduduki jabatan Sekretaris Departemen Hubungan Masyarakat. Di Humas. Iya. Mas Iya. lagi. Humas lagi. Humas Humas lagi. banget anaknya. Anak humas banget ya. Humas Banget. lagi. Ish. Nah, mungkin kita agak ke pertanyaan yang lebih spesifik lah ya. Waduh. Salah satu hal yang bikin kalian itu ngerasa kayak bisa nggak ya kita buat kita berdua nih berpasangan untuk maju ke kabinet selanjutnya. Hal apa yang akhirnya memutuskan keputusan kalian untuk maju berdua bersama di kabinet Mau selanjutnya? aku dulu atau Salma dulu? Dari Rifki Aku dulu. dulu ya. Iya. Nah, jadi uniknya nih aku sama Salma nih baru kenal di semester 3. Kenalnya ya. Iya. Karena waktu itu awal kita ketemu tuh baru kayak sapa-sapaan tuh waktu makrab malah. Baru Iya. deketnya maksudnya. Iya, tuh Semester tiga. juga Mas deket tahu kenalnya gara-gara kita ngurusin games waktu itu. Tepung, games Oh, games tepung gitu. waktu Iya, itu ya? Waktu makrab. Padahal Iya. bukan job desk kita. Bukan job desk kita, cuman namanya takdir kan ya. Betul. Ketemu lah di situ. Nah dari situ ngelihat Salma, oh Salma orangnya bagus nih, apik gitu kan, kerjaannya juga satset. Terus juga aku ngelihat latar belakang Salma yang SMA-nya di Sepi Taruna, berarti aku ngelihat orangnya disiplin juga dong terhadap waktu, tugas dan lain sebagainya. Nah cuman waktu itu aku bingung kan, gak kenal nih, masa tiba-tiba ngajak, Sal mau nggak lu jadi wakil gua, kan nggak mungkin kan? Iya, enggak. Janggal. Makanya waktu itu pas semester 3 aku mindahin beberapa kelas ke C. Salah satunya biar aku bisa lebih dekat ke Salma. Oke, Baru waduh. tahu Bang Del. Nah, lebih dekatnya tuh ya buat mendekatkan untuk Lebih tahu. MSPU iya. ya, buat MSPU bukan buat ngedeketin Salma, nanti dimarahin sama cowoknya. Izin. Nah, dari situlah kita bisa kenal dan deket. Nah, secara tiba-tiba juga ternyata Salma tuh join KPM, Kops protokoler mahasiswa KPM muda waktu itu. Sama aku juga pas lihat, lah Salma, lah Rifki kata Salma. Makanya pas waktu itu pas welcoming party pertama ngobrol-ngobrol. Nah waktu itu akhirnya Salma lah yang nyeletuk. Gimana Sal? Jadi awalnya tuh kemarin itu aku masih belum kenal dia kan. Kenal Rifki itu dekat dari KPM, jujur. Dari KPM, oke. Iya. Terus waktu di KPM itu pertemuan pertama kita kayak yang masih saling ceng-cengin gitu. Kayak aku bilang ke dia kan, anjay calon kahim nih tahun depan gitu kan. Terus dia bilang, lu kahim gitu. Kayak balas-balasan lah. Iya. Terus dari posisi akunya juga kayak, oh tahu nih pasangannya bakalan siapa gitu kan. Ke dia. Dianya bilang, hah siapa? Dianya tuh nggak ngerasa Iya. gitu kan. Terus aku bilang kayak ini ya gitu. Terus dia enggak, gue belum tahu gue maju apa enggak gitu kan dia. Benar. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol lebih lama. Terus masuklah kayak kita saling terbuka kayak dulu gue ngiranya tuh lu ini loh gitu. Terus Iya. dia bilang gue juga dulu ngiranya lu tuh bakal maju sama ini gitu kan. Iya. Terus ya udah kita langsung kayak mau nggak maju bareng gitu. Jadi ada ngomongan itu tuh di talknya juga pas lagi acaranya KPM waktu itu. Oh, iya? KPM apa gitu lagi lari lah di GBK. Nah, yang lain lari, kita malah duduk di situ. Gua, Sandra, sama Salma. Kita ngobrol bertiga. Iya gimana sih? Gimana enjoy nggak selama ini MSPU dan lain sebagainya. Terus kita ngomongin KPM juga. Terus akhirnya ya udahlah di situ terbuka satu sama lain. Kenapa sih Sal lu akhirnya mau sama gue, dan begitupun aku juga nanya Sal apa sih gue juga tertarik sama lu ya karena lu tuh orangnya kayak gini-gini. Nah dari situlah kita berdua mulai terbuka satu sama lain dan visi misinya udah mulai terbentuk tuh karena bondingnya udah lama. Jadi bukan pas PPU baru umumin oprek buat ketua dan wakil, tapi bonding kita udah lama sebelum jauh dari itu. Berarti kita bulan apa ya waktu itu pertama deket? Oktober. Oktober. Justru Iya, Oktober. orang-orang tuh ngiranya dulu yang kahim tuh aku. Terus orang-orang ngiranya beliau ini pilihan nomor Iya, paslon berikutnya gitu. Iya, benar. Tapi aku kayak yang enggak gitu kan. Karena emang aslinya bukan aku yang kahim gitu. Benar.
Gitu deh cerita kita berdua. Akhirnya kenapa kita bisa mau maju. Menarik juga Ini ya. aja Ra. kita pakai coklat-coklat gak Iya, janjian. nggak janjian, Nggak bener. janjian. Padahal tadi aku ngomongnya di Salma ngechat, Oh. Ki mau pakai baju warna apa? Terus aku bilang hijau, kan kira mau nyamain ya, ternyata Oh, iya. enggak. Oh, iya. Ternyata pakai coklat. Terus aku juga pakai coklat. Emang kalau hati udah Emang. nggak bisa bohong. Emang mantap sih kalian. Chemistry. Chemistry, benar. Nah, tapi waktu kalian benar-benar memutuskan untuk maju itu sempat ada kayak ke pressure nggak, kayak wah bisa nggak ya gua ini gini bisa nggak ya nanti gua maintain waktu gua, apalagi Rifki yang notabene dia PP, pernah nggak lu kepikiran kayak gitu? Pernah sih pastinya, cuman dari awal ya intinya satu ya, komunikasi gitu. Apa sih komunikasi? Komunikasi kan nggak cuman aku ngomong sama Salma ngomong sama aku, tapi aku sama Salma itu punya saling pengertian satu sama lain, saling memahami satu sama lain. Bukan hanya ngobrol, ngabarin, tapi juga apa yang aku omongin ke Salma ngerti. Apa yang Salma omongin ke aku juga paham gitu. Ya saling timbal balik aja, mutualism. Aku juga butuh Salma butuh aku, dan sebaliknya kayak gitu aja terus. Makanya aku selalu bilang, Sal, kalau emang nanti ada apa-apa nih urgent mendadak dan posisinya aku udah pulang, lu bisa backup nggak? Iya, Salma aman Ki, karena posisinya Salma juga ngekos, jadinya dia pasti akan mencoba backup kalau emang akunya belum bisa datang kayak gitu. Ya kalau dari aku, jujur emang dari awal tuh kita terbukanya bener-bener yang kayak bukan ceplos-ceplos ya, lebih ke terbuka yang maksimal, tapi mengenai hal himpunan ya. Dia juga bilang kayak apapun masalahnya ntar kita obrolin ya Sal, jangan sampai kita tuh sendiri-sendiri kayak mendem gitu loh. Karena bagi aku pemimpin kalau lama-lama mendem pasti ntar bakal meledak kan. Bener. Bakal nggak jalan maksimal juga ntar di himpunan akhirnya kan. Terus aku juga sempat mikir tuh kayak kalau ada pernyataan dari beberapa orang tuh bilang jadi kahim atau wakahim tuh harus orang-orang yang kuat, ya nggak? Tapi aku mikir bahwa pernyataan itu nggak salah, tapi kurang benar. Justru menurut aku jadi kahim wakahim itu harus orang yang bisa tetap jalan meskipun dirinya sendiri itu capek atau di dalamnya ada gemuruh riuh apapun. Benar. Dan kalau aku sendiri sih waktu itu ngobrol sama Rifki kalau mengenai PP atau yang enggaknya itu karena aku sendiri juga di sini ngerantau ya. Kalau ya imbal baliknya aja, kalau misal aku lagi pulang ke Jawa mungkin Rifki bisa handle yang di sini nantinya. Kalau misal Rifki lagi di rumah di sana, saling rumahnya, mengerti lah ya aku berarti di kos, aku yang handle. Ternyata mantap juga mereka ini ya. Chemistry-nya dari awal sudah kebentuk berarti. Nah, kalau semisal untuk sekarang nih kalian sudah terpilih gitu, berarti tinggal serah terima jabatan aja berarti ya? Iya, sama mencari kita oprek. Oh, oprek. Sistemnya oprek berarti ya? Mulai dari kadep ya, Sal. Ya, jadi Kadep. yang dijelasin Kaden tadi mengenai sistem perekrutan kita Betul. yang berbeda. Nah, inilah yang berbeda di Iya, sini benar. dari Ini. sisi Kadep. Kita oprek sama sekre 2 dan bendahara 2 kita oprek. Jujur gue kemarin tuh sempat nongkrong sama angkatan atas gitu. Dia tanya kan, gimana ini sistem pemilihan kadep dan untuk kadipnya kan. Terus gue bilang kalau semisal di kabinet selanjutnya Rifki Salma itu dia pakai sistem open recruitment. Terus dia bilang, oh iya pakai sistem open recruitment. Dia bilang bagus banget, dia bilang kayak gitu, karena sebelumnya tuh nggak kayak gitu katanya. Tapi kalau Kak Ahmad sama Kak Farel tuh tertarik nggak kalau jadi kadep-kadip tuh gimana tuh? Oke, Farel dulu boleh jawab. Boleh dari Ahmad dulu dah. Oh iya, gitu. Iya boleh deh. Kalau ini posisinya sebagai apa nih? Sebagai kadep mungkin. Sebagai kadep. Kadif ya. Mungkin. Mungkin ya. Sebenarnya kalau tertarik atau enggaknya tuh pasti iyalah. Apalagi kan kita udah di satu periode ini kita udah ikut di himpunan gitu. Masa kita nggak lanjut? Ya nggak sih, Rel? Bener sih. Tapi Jujur. terkadang ada satu momen kayak kepikiran mengenai beban tanggung jawab yang besar. Apalagi kalau semisal kita jadi kadep itu, pastinya kita butuh orang yang benar-benar klop sama kita buat tektokannya. Bener kan? Bener. Apalagi kalau semisal di humas ini kan dia ada internal dan eksternal kan.
kayak gitu. Jadi untuk staf internalnya itu di backup sama kadif internal, untuk eksternalnya di backup sama kadif eksternal. Tentunya kita harus punya Chemistry yang bagus. iya orangnya, jadi buat kita saling komunikasi kayak gitu. Jadi posisi kadep ini berat lah beban tanggung jawabnya berat ya. kayak gitu. Tapi justru menurut aku kesempatan yang besar itu malah timbul bersamaan dengan takut yang besar. Betul. Jadi Benar. kalau misal sekarang ada kesempatan, kenapa nggak diambil gitu? Karena kalau kita belajar kemarin di CAPM ya, Oh, manajemen iya. keuangan lanjutan, itu kan ada yang namanya beta tuh. Beta. Semakin tinggi betanya, semakin tinggi resikonya. Betul. Tapi semakin tinggi apanya juga, semakin tinggi returnnya juga, keuntungannya juga semakin tinggi. High risk, high return gitu. Siapa dosennya itu? Pak Elan. Pak ya. Kayak Oke, kalau untuk pendapat Farel sendiri gimana tadi? Ditanya nih kita, masa kita nggak jawab? Kita terus kasih Oke, pertanyaan kalau ke mereka. jujur dari aku sih kalau kadep, aduh belum siap. Kenapa tuh? Kayak jujur saya kayak pertama kali ini jadi ikuti organisasi kayak baru kayak masih meraba-meraba, belum tahu banget. Iya. Jadi kalau jadi kadep belum sih, benar-benaran belum. Oke. Kalau kadip Kadif, insya Allah lah masih ya. Masih oke, dipertimbangkan. masih ya. Pertimbangkan. Tapi hal apa yang bikin lu ngerasa berat gitu? Apa? Pertama kan tadi yang kata gue bilang tadi kayak gue pertama kali kayak ikut himpunan, Oke. megang-megang proker, jadi ketupak itu baru pertama kali. Mereka kayak masih meraba-raba, masih banyak mau belajar kalau ikut-ikut himpunan gitu. Tapi setelah sorry Ki. Iya, nggak apa-apa. Tapi setelah kau join himpunan gimana? Seru sih, himpunan seru, kita banyak ilmu baru. Ya, seru sih, seru banget sih. Berarti kamu orangnya keren, Rel. Kamu Alhamdulillah. orangnya Coba. pengen mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman. Kamu jadi ini apa ketuplak marshmallow internal ya? Iya betul banget. Nah, berarti kamu udah mulai mencoba tuh Iya. ngelit teman-teman kamu, jadi ketua panitia, jadi ketua pelaksana, jadi project officer. Itu kan bukan hal yang mudah. Coba kamu suruh yang lain. Pasti mereka juga pasti ada struggle-nya, tapi dari struggle itu kita belajar. Bener. Struggle itu kita jadi sebagai batu loncatan kita untuk jadi apa? Untuk jadi lebih baik. Gitu. Tadi juga Farel sempat notice bahwa Farel tuh pengalamannya masih dikit banget kan. Justru aku sama Rifki juga awalnya pasti nol pengalaman dong. Bener banget. Semua orang tuh tumbuh dari nol pengalaman dulu, Rel. Jadi kenapa nggak dicoba-coba terus aja gitu? Tapi bukan berarti kami di sini nyalonin kahim buat coba-coba ya. Iya, iya. Tapi selagi ada kesempatan, kenapa nggak diambil aja? Bener, Ntar nyesel bener. loh gitu. Benar-benar. Tapi dalam sistem perekrutannya pasti kalian ada kualifikasi lah. Oke, benar. Itu gimana kalau semisal ternyata peminat di satu departemen itu ternyata peminatnya itu agak kurang gitu. Itu gimana tuh untuk ininya? Nah, jadi sebenarnya aku sama Salma tuh pengen gitu. Jadi aku sama Salma pengen langsung terjun ke kelas-kelas. Jadi setelah nanti mungkin after oprek pertama kadep sudah terpilih, aku sama Salma pengen masuk ke kelas 24 ke 25 untuk ngeliatin nih, ini loh kadep aku sama Salma, ini nih, si ini sekre 2-nya, si ini bendahara 2-nya. Aku juga bisa jelasin kenapa mereka terpilih. Aku sama-sama bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diputuskan gitu. Oleh karena itu pasti mereka juga ngelihatnya, oh iya bener nih, ada keterbukaan dari Kak Rifki sama Kak Salma. Oke, boleh kali ya kita join. Nah, cuman kalau emang misalkan kurang, nah kita bisa tanya tuh ke kadep yang departemen yang kekurangan, ada nggak orang atau referensi siapa sih yang bisa masuk gitu ya, nanti bisa kita obrolin bareng sama mereka gitu. Benar sih. Kalau dari Kak Salma ya? Sebenarnya sama, karena kita pasangan kahim dan wakahim ya. Iya. Sebenarnya sama, kita tanya dulu ke kadepnya. Kita masuk ke kelas-kelas itu, tujuan kita itu sebenarnya yang pertama itu transparansi perekrutan. Benar. Biar semua orang tuh tahu kenapa sih si Rifki sama Salma ini kok pilih dia gitu kan. Jadi nggak ada yang mikir lagi lah dia kok tiba-tiba naik, kan dia nggak ada pengalaman gitu. Jadi orang-orang harus tahu dulu nih kenapa dipilih gitu kan. Terus untuk misal ada satu kadep atau satu departemen maksudnya yang minim banget staffnya,
mungkin kita bisa nanya langsung ke kadepnya sama yang dikatain Rifki tadi. Kita nanya langsung, ada referensi yang mungkin kadepnya cocok nggak untuk diajak kerja sama bareng gitu kan. Benar. Karena emang benar tadi kata Ahmad juga, kalau kita kerja di himpunan terutama itu harus sama orang-orang yang tepat. Betul. Berarti secara realistisnya itu posisi ketua dan wakil ketua itu punya tanggung jawab yang besar lah pastinya ya. Pasti. Sama kadep juga Kadep. begitu, karena emang sebenarnya menurut aku ya, kadep tuh sama aja kayak kahim dan wakahim menurut aku ya. Betul. Bedanya adalah mereka lebih terfokuskan ke departemen Iya, itu sendiri. betul. Tapi balik lagi, mereka adalah ketuanya dari departemen itu sendiri. Ya kayak istilahnya kayak perusahaan punya direktur, aku sama Salma jadi dirutnya, mereka jadi direktur finance-nya, direktur SDM, direktur board of director lah, kayak gitu. Tapi kalau semisal boleh nih didefinisikan, Oke. ya emang kita ekspektasinya tuh nggak bisa tinggi lah ya, kita nggak boleh tinggi-tinggi dalam berekspektasi gitu. Tapi apa salahnya kita untuk berekspektasi, bener? Benar banget. Kalau dari kalian berdua sebagai calon dan calon terpilih, di yang kalian harapkan untuk di next kabinetnya itu seperti apa? Dari konsepnya atau gimana? Biar yang nonton-nonton, semisal mereka berminat untuk join himpunan, mereka jadi tahu. Oh iya. Ayo. Mau berjamur sama kami? Ayo. Izin. Nah, jadi kalau aku sendiri selama aku menjadi istilahnya ketua, aku tuh selalu memposisikan aku sebagai ayah. Berarti Salma sebagai ibunya. Betul. Kenapa? Karena aku pengen yang ikut organisasi itu tuh nggak ngerasa cuman kerja di departemen sendiri. Aku pengen organisasi MSPU ini seperti keluarga kita sendiri gitu, curhat sama kita, nggak ada circle di dalam MSPU. Maksud aku adalah kalau udah di MSPU terserah kalian tuh mau punya circle di luar MSPU, tapi kalau misalkan di MSPU ya udah nggak ada circle, maksudnya main aja sama yang lain, nggak harus karena aku deketnya sama si ini, aku di MSPU maunya deketnya sama si ini lagi, nggak gitu. Jadi aku sama-sama nganggapnya departemen ya kayak anak-anak aku, mereka adalah anak-anak yang perlu diayomi, yang perlu dirangkul, yang perlu sama-sama gitu. Jadi aku sama-sama juga kalau nggak ada departemen juga nggak bisa apa-apa kan. Betul, Apa betul sih aku sama Salma cuman berdua kan nggak mungkin ngejalanin ini nih mini pot, ngejalanin garmen, ngejalanin marshmallow internal dan lain sebagainya kan nggak bisa. Kita perlu anak-anak kita. Kenapa aku nyebutnya keluarga? Karena aku pengen bisa saling backup nanti anggotanya, bisa merasakan kepemilikan di sebuah organisasi ini. Si ini kayaknya sibuk, kayaknya aku bisa deh gantiin gitu. Saling support lah. Saling support benar. Terus kalau ketemu juga misal hari Senin nih kita lagi PDHD, ketemu nih karena misal aku sama Ahmad gak deket nih, ada Ahmad di situ, aku ngelongos aja deh ke sana. Nah, aku nggak mau tuh kalau kayak gitu tuh. Gimana caranya? Udah kita hari Senin udah sama-sama pakai PDH, ya udah langsung samperin aja. Gitu. Oke, kalau dari aku itu sebenarnya sama kayak Rifki. Aku nganggap diriku, aku memposisikan memang diriku sebagai ibu dan beliau sebagai ayahnya. Dan kita punya anak-anak, kita punya nyawa buat kita bawa untuk saling bantu lah. Mereka bantu kita bantu mereka gitu kan. Karena kita di himpunan tuh nggak kerja cuma buat beberapa orang. Betul. Karena kita di himpunan tuh kerja ya buat kita semua sendiri gitu kan, benar nggak? Kalau sebaliknya, kalau ekspektasi orang ke aku atau ke Rifki, itu aku belajar satu hal, bahwa kita tuh nggak bisa buat orang tuh ngerasa puas sama kita. Nggak bisa kita maksa kayak gitu, bener nggak? Karena apa ya, sebagus apapun kinerja kita pasti ada kurangnya. Di mata orang tuh pasti ada aja kurangnya kan. Dan fokus kita sekarang itu bukan ke gimana caranya aku dan Rifki disukain sama orang-orang, tapi gimana caranya aku sama Rifki itu ngejalanin amanah dan tanggung jawab ini buat megang MSPU gitu kan. Mantap wakilku. Ketuaku juga Ketuanya juga mantap. Sama-sama mantap ini. Alhamdullah. Sampai Oke, mungkin kita bisa masuk ke game sekali ya. Wow, Boleh nih, boleh. kita masuk Tadi ke udah games nih. serius-serius Ngapain tadi nih ya? sama?
Kasih tahu Rel, ngapain? Gamenya itu namanya pernah nggak pernah. Wow. Pernah nggak pernah? Ya, Pernah nggak pernah? iya. Pernah nggak pernah? Pernah. 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 Jelasin Coba Mat. kasih tahu rulesnya gimana Rel? Caranya tuh jawaban pernah berarti angkat papan. Ntar dikasih kayak papan Oke. Tulisan gitu, ya. Iya. Kalau nggak pernah tetap santai aja, tapi jujur aja. Oh, iya. Kita jujur-jujuran Jujur ya, aja. Jujur. Jujur. Sebagai contoh kan. Iya. Pertanyaannya mengenai himpunan kan, keseharian himpunan maksudnya. Kepo. Nggak Masa bercanda. gitu? Oh gitu. Lagi. Pertanyaannya itu seputar himpunan pastinya. Oke, Iya. lanjut. Kita bisa mulai. Oke. Oke, makasih. Oke, makasih. Oke. Nanti aku hitung 1 sampai 3 baru kalian boleh angkat papannya. Oke? Oke. Ini tutup mata nggak? Nggak usah. Tutup mata. Nggak usah sih, nggak perlu. kayaknya. Santai Ntar. aja. Iya. Nanti kan nggak bisa lihat tidak pernah. Iya. Atau tidak. Kali biar lebih Jadi raba. jeng-jeng. Oh iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya itu adalah pernah nggak kalian itu salah kirim chat? Oh, Jadi oke. kan banyak nih yang kayak kita semisal kita udah jadi humas di Garmen, Iya. terus kita jadi humas lagi di proker yang lain tuh kan sering tuh Benar, ketukar-tukar. benar. Pernah nggak kalian ngalamin kayak gitu? Oke. Oke. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tidak Wih. pernah lagi. Oke, Kak Salma pernah nih. Kenapa tidak pernah? Karena emang aku mencoba untuk selalu memastikan bahwa yang aku kirim itu di tempat yang tepat. Dan satu lagi mungkin ya karena posisiku adalah sebagai staff dan otomatis grupnya tidak sebanyak Salma. Oh, Salma iya. kan sekdep, otomatis semua Wih. proker di humas pasti dia masuk. Kalau aku kan cuma staff, aku cuma Iya, masuk iya. di beberapa grup aja kalau yang aku joinin panitiannya Oh gitu. iya benar. Wah ini Salma berat juga nih kayaknya. Berat banget ini Berat kayaknya. ya? Tanyalah. Kalau Kak Salma nih pernah di mana nih? Oke, kalau aku tuh baru waktu kuliah ini sih, ya waktu masuk himpunan lebih tepatnya. Karena aku di sekdep ini aku nggak mau kayak cuman ngerjain job desk aku gitu kayak yang bener-bener cuma administrasi ke aku. Aku pengen terjun langsung juga ke teman-teman staff divisi internal dan eksternal, sehingga aku masuk di semua grup. Bener kata Rifki, di semua grup broker kayak acara humas di Sapa Alumni atau Famget semuanya aku Famget, ya. masukin. Jadi sering ketukar kayak lagi ngebalesin ini tapi kekirimnya ke ini Iya, benar. gitu. Iya, benar-benar. Kayak semua orang anak himpunan staff himpunan kayaknya relate ya. Iya, relate. Apalagi Jujur. bulan ini, apalagi Bulan ini ya. Bulan ini ya. Bardedor. Famget. Dor. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua nih. Pernah nggak nangis atau stres karena urusan organisasi? Oke. Oke, gimana? Ya. Jujur loh. Jujur ini harus jujur nih. Jujur nih. Jujur. Jujur ya. Harus jujur banget ya. Oke, oke. Sebentar, ini di depan orang-orang apa di belakang? Maksudnya Kayak di nangisnya depan di depan sama di apa? belakang kayaknya pernah. Oh yang penting deh pernah aku. aja gitu. Iya, yang penting pernah sama aja dua-duanya. Oke. Udah, Ya. siap? Yap, Oke. yap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oh boy. Yang mana dulu Rel? Dari Kak Salma sih. Salma Dari ya, Kak oke, Salma boleh. dulu sih. Boleh. Silakan. Kalau dari aku tuh, aku pernah waktu program kerja Garmen dan beberapa program kerja di humas gitu. Tapi kalau yang Garmen ini aku di depan orang-orang ya, karena kayak aku merasa kayak, duh, hari pertama kok gini gitu kan. Ya Garmen kita waktu itu karena ada miskom guys, jadi kayak agak gitu. Terus aku pernah di proker yang lain juga, kebetulan kayak bulan ini gitu banyak proker, terus banyak banget administrasi sampai di spreadsheet aku tuh yang poin apa drop down belum tuh banyak banget yang merah. Aku tuh kayak harus nyelesain yang mana tuh aku bingung, jadi kayak stres, terus tiba-tiba kayak nangis harus nyelesain yang mana ya gitu. Sampai pernah laptop aku basah karena air mata. Wow. Wow, Oh, sakit air. keyboardnya doang. Air mata nggak seberes air laut. Air hujan. Air hujan. Oke, boleh mungkin Rifki. Nah, kalau aku pernah
gitu. Nah, di apa? gimana tuh mau Ya, kemana bagian yang mana? ya, waktu ini boleh nyebut broker emang. Boleh, Kan? boleh, boleh. Ya waktu itu manifest. Oh, manifest. Apa sih manifest itu sih, guys? Manifest itu manajemen festival gitu lah. Jadi festivalnya anak-anak mene nih. Oh, iya. Nah kebetulan aku diamanahin jadi vice project officer-nya Oh, iya. atau wakil ketua pelaksananya. Nah jujur tuh Iya. itu pertama kalinya jadi BPH, terus langsung diamanahin proper BPH kan, berat otomatis. Jadinya ada one time waktu itu adalah salah satu orang yang menyampaikan pendapatnya ke aku. Nah waktu itu posisinya lagi nge-prep emang buat manifest, biasa ada manifest, cuman aku lagi nggak bareng kakak-kakak di audit, jadi aku lagi ngebagi peran aku waktu itu KPM ada Oke. kegiatan gitu pelatihan. Iya, Nah iya. aku bantuin Kak Anes untuk ngeprint. Nah aku di call tuh pas lagi di tempat printannya. Nah aku nggak punya siapa-siapa di situ. Akhirnya aku nge-call, akhirnya jatuhlah berlinang air mata di situ depan Kak Pecah. Anes, jujur. Itu abang-abang printing juga bingung nih orang ngapain ngapa nangis, ya kan? Ngapa nih woy, bocah kan? Dia nangisin printing. Iya, ya udah akhirnya nggak sanggup tuh akhirnya iya kak, ya udah akhirnya di call, bahkan sampai Kak Anes yang bantu jawab waktu itu karena udah nggak kuat, akhirnya pulang ke kampus, akhirnya langsung ketemu Bang Fadil, meluk Bang Fadil kayak sweet. kayak terus Bang Fadil nenangin dan sebagainya, terus akhirnya juga ngobrol sama Kadin sama Bang Alif, dan sampai ke eval pun akhirnya aku pecah lagi di depan mereka, di depan forum gitu ya. Tapi justru itu loh serunya ya nggak? Benar. Dan mungkin semua Pasti relate. iya. Orang tuh pasti relate. Jadi kalau punya anak, dulu papa pernah nangis. Oh. Soalnya sekarang aja dulu dia udah gitu. Iya. Dulu gua waktu SMA, dulu gua. Kebanyakan pengalaman. Kebanyakan Wih, pengalaman. easy. Belum tentu orang lain bisa kayak lu ya. Benar. Gua onis 2 kali. Izin. Tunduk nih. Kahim lagi sekali dia. Iya lah. Iya, udah. Maaf ya, maaf. Oh iya. Ntar tiba-tiba udah jadi presiden aja. Oh, ya, amin. Amin. Wakilnya sama lagi. Wih. Mama. Sekretarisnya siapa tuh? Wah. Oke. Bab. Oke, mungkin kita pertanyaannya udah habis nih, Rel. Waduh. Padahal asik banget Udah ya. habis. Lagi asik banget sih tadi. Kita kan pengen lama-lama di sini ya. Iya. Kenapa Jangan ya? gitu. iya. Saya gitu. Jangan Kirain lagi Robi. Oh iya. Mata jangan dikeluarin dong. Oke. Nah, mungkin ini jadi salah satu pertanyaan terakhir. Oke. Jadi siapa nih yang baca? Kau lah. Oh, aku. Oke. Gak kamu aja. Nggak, kamu Oh aja. iya. Oh, so sweet. Oke. Nah, pertanyaan terakhirnya itu kalau bisa balik lagi nih ke masa kalian di saat kalian baru join organisasi. Hal apa yang pengen kalian bilang ke diri kalian sendiri? Ini berarti boleh ke SMA, boleh? Boleh. Boleh. Ketika kalian memutuskan untuk join ke satu organisasi. Aku nggak mau ini sih, cuman aku pengen big thanks aja, boleh nggak? Oh, boleh. Jadi waktu aku SMA jujur pusing banget tuh pas jadi ketua OSIS, karena harus jadi role model, rambut nggak boleh panjang. Jujur ini rambut terpanjangku sekarang karena Doain. dulu iya nggak cepaknya cepak jeder lagi. Jauh maninya tuh ntar lama-lama. Nah ya waktu itu aku pusing, struggle dan lain sebagainya. Tapi dulu aku punya sekretaris aku dulu karena sekelas dan cermet juga, jadi aku sebangku sama dia, namanya Kalinda Nabel Putri. Sekarang dia jadi salah satu board of directornya di ISEC UGM. Jadi dia kemarin keterima di IUP UGM, hubungan internasional. Mungkin kalau nggak ada dia, mungkin aku udah bisa kacau sih. Karena waktu itu dia yang selalu nenangin aku, selalu afirmasi aku kayak enggak Ki, lu keren, kalau lu tetap keren, gak usah mikirin orang lain, fokus ke diri lu sendiri. Mungkin dia yang selalu bikin kayak aku sadar gitu, jangan sampai aku terlalu menyalahkan diri aku sendiri. Terus juga jangan selalu mendem. Dan aku punya BK namanya Bu Kris, dia yang selalu afirmasi aku juga, nangis di BK dia yang nenangin dan lain sebagainya. Bahkan ketika aku sakit, dia tahu kamu lagi sakit ya Ki, jangan dipaksain Ki. Aku beruntung banget sama
keluarga aku di SMA dulu sih, karena aku benar-benar ngerasain punya keluarga Iya. gitu. Makanya kenapa aku bilang kalau aku jadi ketua aku pengen bikin organisasi itu sebagai keluarga, karena itu rasa kepemilikan satu sama lain. Kayak kalau yang lain susah, kita juga susah, tapi kalau yang lain senang, insya Allah kita juga akan senang juga gitu. Luar biasa ternyata di balik Rifki yang sekarang kita kenal kan Iya. kita dapatnya pas Udah kita di SMA. iya. Udah Iya tuh. kuliah. Iya. Salah sebut tadi. Iya, salah sebut ya. Iya. Iya, udah apa-apa. Enggak apa-apa lah. Oke, kalau dari Salma? Kalau dari aku tuh dari SMA dulu ya. Dari SMA tuh dulu emang aku nggak join OSIS karena ada 3 organisasi, MPK, OSIS sama Resimen. Aku gabungnya di Resimen yang mencakup masalah asrama sama sekolah. Kalau OSIS kan cuma sekolah aja. Nah, di Resimen itu dulu aku terpilih sebagai KUR Lingkungan Hidup, Kepala Urusan Lingkungan Hidup, yang pastinya aku ngurus semua tata letak kebersihan di asrama aku maupun di sekolah aku. Jadi semuanya jadwal piket, Piket. terus jadwal apa namanya, kurve pembersihan asrama itu semuanya aku yang ngatur. Aku juga sempat kayak ternyata gini ya rasanya gitu. Makasih aja buat diri aku karena aku udah berani memulai di situ, karena Iya, aku benar. justru pernah dulu itu tampil di depan orang aja aku nangis waktu itu Padus kalau nggak salah. Oh iya. Iya, nggak dari awal tuh langsung mulus ya. Benar-benar. Pasti ada takutnya juga ngadepin di Benar. depan orang banyak gitu Benar-benar. kan. Terus waktu aku join ke himpunan MSPU ini, aku terima kasih banyak buat Kadep Humas Kabinet Bonafide yang selalu merangkul adik-adiknya, terutama aku anak bontot ya. Karena waktu itu aku ngerasa kayak aku mikir kayak ntar aku ditemenin gak ya gitu, karena kan aku sama ada Noval namanya, itu anak ET ya, kita jadi anak bontotnya kakak-kakak gitu. Tapi untungnya di kabinet Bonafide itu, di kabinet Damakara ini juga sekarang saling merangkul satu sama lain gitu. Jadi aku dari dulu tuh ngerasa awal anak bontot aku ngerasa dirangkul. Terus sekarang jadi sekdep, jadi ibu-ibunya staff-staff internal eksternal, aku juga ngerasa kayak dianggap gitu. Iya. Keberadaan aku gitu. Terima kasih buat diri aku sendiri dan terima kasih juga buat kakak-kakak dan teman-teman seperjuangan aku. Kamu emang keren. Biasa banget ya, Ya, jujur. kamu juga gitu. Kamu juga berdua. Kamu juga. Jadi Enggak, jangan nangis, jangan nangis. Salah ya. Salah. Dia udah netes loh. woi. Pantesan kok basah ya Waduh. ini ya. Udah banjir. enggak ya? Banjir nih. Kenapa nih tiba-tiba banget? Udah lanjut aja. Oke, kita lanjut aja nih, Mat. Berarti nih, kalau kita nggak ngobrol kayak gini, kita nggak bakal tahu. Iya. Iya kan? Bener. Nggak bakal apa. Nggak bakal tahu kalau sebelum mereka kayak gini yang kita temuin sekarang. Ternyata dari sebelum-sebelumnya itu mereka tuh nggak instan. Iya. Iya kan? Karena apa tuh? Ini ada gimmick lagi nggak? Oh, enggak. Masa di Oh, kirain ada. Nah, jadi mungkin di sini terima kasih lah buat kalian karena telah meluangkan waktunya, udah ngobrol, sharing juga ke kita-kita, terus juga ngasih spill-spillan buat kabinet selanjutnya gitu. Dan mungkin obrolan kita cukupkan dulu. Iya. Di next kita harus lebih banyak lagi ngobrol. Harus Harus ya, banget harus. sih. Harus Apalagi juga. Harus sih. ya, Ya, insyaallah. insyaallah. Benar. Oke, nah tapi sebelum kita tutup, kita ada sertifikat penghargaan. Wow. Wow. Sertifikat Mau penghargaan. berjuang bersama kami? Ayo. Ayo. Bisa. Nah, Hari. jadi sertifikat penghargaannya ini kita berikan untuk 2 narasumber keren kita. Oke. Jadi ini Farel pegang satu, Oke, siap. Lucky boleh maju ke depan. Kita mau ambil gambar. Yes, sir. Yap. Satu, dua, tiga. Baru jangan ketawa. Satu, dua, tiga. Oke. Mau gimmick yang sama lagi? Hah? Ini buat kamu Iya, kenangan. iya. Biar sama aja, biar sama. Oh, thank you. Pernah. Sama lagi pernah. Iya. Ya tadi kan tidak pernah sama pernah. iya. Nah, sekarang Ini sekarang pernah sama pernah. pernah. Oh iya. Hebat. Tandanya harus join kan? Iya, tanda berarti chemistry udah terbangun sekarang. Wow. Pernah join sih di himpunan. Nah, Iya. jadi harus Pernah lagi. sih. Harus lagi.
Oke. Oke. Detik-detik Jujur siap-siap. seru banget sih Rel, sumpah. Sumpah seru Iya kan? banget sih. Serius. Gak bohong. Kan hari ini hari libur ya. Jadi Iya. libur kita nih diisi dengan pengalaman yang Pengalaman. buat kita apalagi yang masih saling belajar. iya, buat kita yang masih labil-labil kayak gini masih ya. malam-malam. Iya, kita masih belum tahu nih Iya, arahnya bener. kemana gitu Iya. kan. Ayah, arahnya kemana? Kayak lagu ini, kayak Iya, film. film. Kok lagu sih? Salah. Kemana-mana ngantuk ya? Oke, mungkin mini pod ini harus berakhir di sini. Jadi tapi jangan risau lah kalian lah ya. Karena di next akan ada mini pod selanjutnya. Yes, Benar. Jadi buat kalian selalu tungguin di mini pod ini. Jadi Siap. terima kasih buat kalian semua dan aku mewakili tim-timku juga. Terima kasih buat Rifki dan Salma Sama-sama, karena terima udah kasih kembali. berbagi Terima kasih pengalamannya. Dan kita cukupkan sampai di sini. Jadi bye bye guys. Bye. See you, Medan. Bye bye.